Siapa sangka, pemuda kampung dari Surabaya ini, yang dulu hidup dari mie instan dan upah harian, sekarang tidur di ranjang empuk di rumah mewah milik mantan majikannya. Tapi tunggu, mantan majikan? Iya, karena perempuan Taiwan kaya raya itu sekarang adalah istrinya. Dan lebih gilanya lagi, perempuan itu dulunya seorang janda. Bagaimana bisa? Ini bukan kisah sinetron. Ini kisah nyata. Kisah gila seorang TKI. Namanya Bayi. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Bayu, 28 tahun, lahir dan besar di sebuah gang kecil di daerah Tambak Sari, Surabaya. Sehari-hari hidupnya keras. Ayahnya buruh pelabuhan, ibunya penjual sayur keliling. Sejak lulus SMA, Bayu tak sempat kuliah. Ia memilih kerja serabutan demi membantu keluarga. Jadi tukang parkir, kuli bangunan, bahkan ojek online. Namun hidup seperti itu tak membuat Bayu puas. Ia ingin lebih. Ingin keluar dari lingkaran kemiskinan yang mencekik. Maka, ketika temannya menawarkan pekerjaan sebagai TKI ke Taiwan, merawat lansia, Bayu tak pikir panjang. Ia pinjam uang 12 juta untuk biaya administrasi dan pelatihan. Dengan modal nekat dan semangat membara, ia terbang ke Taiwan dengan satu niat, pulang harus sukses. Setibanya di Taipei, Bayu ditempatkan di rumah seorang janda beranak satu, bernama Mrs. Lin, usia 41 tahun. Ia pemilik toko tekstil sukses, hidup sendirian setelah bercerai 5 tahun lalu. Tugas Bayu? Merawat ayah Mrs. Lin yang sudah pikun dan lumpuh. Hari-hari pertama berjalan biasa. Bayu fokus bekerja, menahan rindu, dan menabung. Tapi ada yang tak biasa dengan Mrs. Lin. Ia berbeda dari majikan kebanyakan. Ia ramah, sopan, dan, entah kenapa, sering mengajak Bayu mengobrol. Di malam hari, saat rumah sudah sunyi, mereka kadang berbincang lama di dapur, hanya ditemani teh hangat dan suara kipas angin. Bayu mulai merasa nyaman. Terlalu nyaman. Tapi ia sadar diri. Ia hanya pekerja. Tak mungkin berharap lebih. Atau, mungkinkah nasib punya rencana gila? Hari-hari Bayu di rumah Mrs. Lin terasa lebih ringan dari yang ia bayangkan. Meski ia harus memandikan ayah Mrs. Lin yang pikun dan kerap mengompol, Bayu menjalaninya dengan sabar. Bukan karena pekerjaannya mudah, tapi karena sikap Mrs. Lin yang hangat. Setiap pagi, sebelum berangkat ke tokonya, Mrs. Lin akan menyiapkan sarapan 2 porsi. Satu untuk ayahnya, satu untuk Bayu. Awalnya Bayu menolak, merasa tak pantas dilayani majikan. Tapi Mrs. Lin hanya tertawa kecil dan berkata, "Kamu kerja keras, kamu juga perlu makan yang layak. Di sini kamu bagian dari rumah." Kalimat itu membekas di hati Bayu. Lama-lama, perhatian kecil itu berubah jadi kebiasaan. Di malam hari, saat toko sudah tutup dan ayah Mrs. Lin tidur, mereka mulai sering mengobrol. Mrs. Lin menceritakan masa lalunya. Bagaimana suaminya berselingkuh, meninggalkan dia dan anaknya. Ia tidak pernah percaya laki-laki lagi. Sampai ia merasa Bayu berbeda. Bayu mendengarkan semuanya tanpa menyela. Hanya mengangguk, kadang memberi komentar sederhana. Tapi hatinya mulai goyah. Ia mulai menunggu-nunggu jam 9 malam. Waktu teh hangat dan obrolan panjang di dapur itu. Satu malam, listrik rumah tiba-tiba padam karena badai. Dalam gelap, hanya diterangi lilin kecil di dapur, mereka tetap duduk berdua. Mrs. Lin menatap Bayu dan berkata pelan, "Kamu tahu, Bayu, kadang aku merasa rumah ini terlalu sepi sebelum kamu datang." Bayu menelan ludah. Ia tahu, ini bukan obrolan biasa. Tapi ia takut melewati batas. Ia hanya bisa menjawab pelan, "Saya cuma kerja, Bu. Tapi saya senang bisa bantu." Mrs. Lin tersenyum tipis. "Jangan panggil aku, Bu. Namaku Lin." Ada jeda yang panjang. Seng. Lalu mereka sama-sama tertawa, canggung. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Tatapan mereka berbeda. Cara Mrs. Lin menyentuh tangan Bayu saat menyodorkan teh terasa lebih lama. Lebih hangat, dan Bayu mulai berharap. Tapi ia juga takut.
Takut kalau ini semua hanya perasaan sepihak. Takut dipecat. Takut jatuh cinta pada majikan sendiri. Tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Dan waktu seakan sengaja mempertemukan mereka lagi dan lagi, dalam ruang dan suasana yang terlalu akrab untuk disebut sekadar hubungan kerja. Sudah 3 bulan Bayu bekerja di rumah Mrs. Lin. Dan sejak malam gelap dengan lilin itu, hubungan mereka terasa semakin intim. Tanpa status. Tanpa kata-kata jelas. Tapi ada getaran yang terus tumbuh. Bayu yang dulu tegas menjaga jarak, kini mulai menikmati setiap percakapan kecil, senyuman, dan bahkan diam-diam mencuri pandang. Begitu juga Mrs. Lin. Kadang ia berdiri lebih dekat dari biasanya. Kadang ia tertawa lebih lembut. Dan yang paling mencolok, ia mulai sering menyentuh Bayu. Pelan. Tapi tidak lagi kebetulan. Namun, kebersamaan itu tidak luput dari penglihatan orang lain. Terutama satu orang, Meiyu, anak perempuan Mrs. Lin, umur 17 tahun. Cerdas, pendiam, dan sangat protektif terhadap ibunya. Suatu sore, saat Bayu sedang menyuapi ayah Mrs. Lin, Meiyu berdiri di pintu ruang tengah. Diam. Matanya tajam menatap Bayu. "Kamu betah banget ya di sini?" Tanyanya datar, nyaris dingin. Bayu terdiam. Lalu mengangguk pelan. "Iya, saya suka kerja di sini. Nyaman." Meiyu menunduk, lalu pergi. Tapi Bayu tahu, ada yang berubah. Malam itu, saat Bayu dan Mrs. Lin duduk di dapur seperti biasa, mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki. Meiyu muncul tiba-tiba. Ia memandang ibunya, lalu Bayu. "Aku mau minum," katanya singkat. Tapi bukan itu yang membuat Bayu gugup. Itu tatapan Meiyu seolah ingin berkata, "Aku tahu ada yang aneh." Setelah Meiyu pergi ke kamar, Mrs. Lin menarik napas panjang. "Maaf, Bayu." Meiyu anak yang sensitif. Dia sulit menerima orang baru. Apalagi laki-laki. Bayu mengangguk. Tapi di dalam hatinya mulai muncul rasa takut. Bukan hanya takut pada kemungkinan dipulangkan, tapi takut kehilangan kenyamanan ini. Kehilangan seseorang yang perlahan mengisi ruang kosong di hidupnya. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Ia gelisah. Tatapan Meiyu terus terbayang di pikirannya. Ia sadar, hubungan mereka, seandainya diketahui agen atau otoritas imigrasi bisa jadi bumerang. Dan lebih buruk lagi, Mrs. Lin bisa kehilangan izinnya untuk mempekerjakan TKI. Bayu menatap langit-langit kamar kecilnya. Dan dalam hati, ia bertanya, "Apa aku harus mundur sebelum semuanya jadi rumit?" Tapi esok paginya, saat Mrs. Lin menyapanya di dapur dengan secangkir teh dan senyum hangat, Bayu tahu ia sudah terlalu dalam. Dan tak mungkin mundur begitu saja. Hari-hari di rumah itu berjalan dengan napas yang berat. Bukan karena pekerjaan, tapi karena suasana. Sejak Meiyu curiga, Bayu dan Mrs. Lin mulai menjaga jarak. Obrolan malam dikurangi. Tatapan dipatahkan. Sentuhan dihindari. Tapi perasaan tak bisa dipadamkan semudah itu. Suatu malam, hujan deras mengguyur Taipei. Petir menyambar, langit gelap, dan suara angin menampar-nampar jendela. Listrik kembali padam. Untuk kedua kalinya, rumah hanya diterangi lilin. Mirip malam pertama mereka merasa berbeda. Bayu sedang membereskan ruang tamu ketika Mrs. Lin datang dengan 2 gelas teh. "Kau masih ingat malam seperti ini?" tanyanya pelan. Bayu mengangguk, tak berani menatap. "Aku merindukan malam itu," lanjut Mrs. Lin, suaranya gemetar. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, mereka duduk bersebelahan lagi di dapur. Tak ada suara selain hujan dan detak jantung yang rasanya makin kencang. Mrs. Lin mengusap lengan Bayu perlahan. "Aku tahu kamu takut. Aku juga. Tapi, apa kamu merasa yang sama seperti aku?" Bayu menatap wajah perempuan itu. Wajah yang kuat, dewasa, tapi penuh luka. Wajah yang selama ini memberinya rasa tenang yang tak pernah ia temukan di tempat lain. "Saya nggak tahu ini salah atau benar, Bu. Lin. Tapi saya nggak bisa pura-pura nggak ada rasa." Dan dalam jeda sunyi itu, Mrs. Lin mencondongkan tubuhnya. Sangat dekat. Napas mereka bertemu. Lalu terjadilah satu ciuman. Lembut, pelan, tapi penuh kejujuran.
Bukan ciuman nafsu, tapi ciuman dari dua orang yang terlalu lama memendam rindu, terlalu lama menyangkal. Setelah ciuman itu, mereka hanya duduk diam. Tak ada yang bicara, tapi semuanya berubah. Ciuman itu membuka pintu yang tak bisa lagi ditutup. Setelah malam itu, hubungan mereka tak lagi bisa disebut sekadar majikan dan pekerja. Mereka jadi lebih dekat, lebih hangat, tapi juga lebih waspada. Bayu tahu, batas sudah dilewati. Dan kini, jalan yang mereka tempuh bukan lagi tentang pekerjaan, tapi tentang hati. Dan risikonya besar. Namun Bayu sudah mantap. Kalau ini harus jadi rahasia, aku siap. Tapi jangan suruh aku berhenti sayang sama kamu. Mrs. Lin menggenggam tangan Bayu. Rahasia ini akan jadi awal cerita kita. Setelah malam hujan dan ciuman itu, segalanya berubah diam-diam. Bayu dan Mrs. Lin lebih berhati-hati, tapi semakin sulit menutupi kedekatan mereka. Gestur kecil yang dulu bisa diabaikan, sekarang terasa begitu kentara. Dan mata Meiyu terlalu tajam untuk dibohongi. Pagi itu, hari Minggu, Meiyu tak ada kelas, dan biasanya bangun agak siang. Tapi entah kenapa, hari itu ia bangun lebih awal. Saat berjalan ke dapur, ia mendengar suara tawa pelan, suara ibunya dan Bayu. Langkahnya terhenti. Ia mengendap, berdiri di balik tembok. Dari celah, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Bayu berdiri dekat ibunya, terlalu dekat, dan ibunya menyentuh bahu Bayu sambil tersenyum lembut, seperti seorang perempuan jatuh cinta. Lalu mereka saling berpandangan sebentar, dan Bayu mengecup pipi Mrs. Lin. Secepat kilat, Meiyu masuk ke dapur. Apa ini? Bayu kaget, melangkah mundur. Mrs. Lin langsung berdiri, wajahnya pucat. Meiyu, ini bukan seperti yang kamu pikir. Bohong, teriak Meiyu. Matanya berkaca-kaca. Dia TKI. Kamu majikannya. Apa kamu nggak malu? Bayu menunduk. Ia tak berani bicara. Tapi Mrs. Lin tetap tenang. Ia menarik napas panjang dan menatap putrinya. Aku tahu kamu kecewa. Tapi ini bukan salah. Aku mencintai dia. Kalimat itu membuat Meiyu terpukul. Ia menangis, berlari ke kamarnya, mengunci pintu. Bayu duduk lemas di kursi. Saya minta maaf. Lin, ini salah. Harusnya saya jaga jarak. Saya siap pergi. Tapi Mrs. Lin memeluk Bayu dari belakang. Jangan. Kita sudah sejauh ini. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sekarang, aku ingin jujur pada perasaanku. Bahkan kalau harus berjuang melawan anakku sendiri. Hari itu rumah terasa sunyi. Tak ada suara dari kamar Meiyu. Tapi Bayu dan Mrs. Lin tahu, badai baru saja dimulai. Sejak insiden pagi itu, rumah Mrs. Lin berubah dingin. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi obrolan malam. Hanya sunyi dan tegang. Meiyu mengurung diri di kamar selama 2 hari. Mrs. Lin mencoba bicara, tapi selalu dijawab dengan diam atau pintu yang dikunci. Bayu merasa jadi penyebab semuanya. Rumah yang dulu hangat, kini seperti medan perang emosional. Sampai suatu malam, Meiyu keluar dari kamarnya. Ia berdiri di ruang tamu, memandang ibunya dan Bayu yang sedang duduk berjauhan. Suaranya pelan tapi tajam. Kalau dia masih tinggal di sini, aku akan pergi dari rumah ini. Mrs. Lin menatap putrinya dengan mata merah. Meiyu, kamu anakku. Tapi kamu juga harus tahu, aku punya hidup sendiri. Lalu pilih, dia atau aku. Bayu langsung berdiri. Saya nggak mau bikin ibu sama anak bertengkar. Saya akan pergi. Ini semua salah saya. Malam itu juga, Bayu kemas barang-barangnya. 1 koper kecil, beberapa helai baju, foto keluarganya di Surabaya, dan uang tabungan yang belum seberapa. Mrs. Lin mengantarnya sampai ke gerbang rumah. Tak banyak kata, hanya pelukan singkat dan bisikan. Tunggu aku, ini belum akhir. Bayu mengangguk, matanya basah, tapi ia pergi. Tak ingin merusak hubungan ibu dan anak lebih jauh. Selama 2 minggu, Bayu tinggal di asrama TKI sementara di luar kota. Ia bekerja serabutan,
bantu bersih-bersih toko Indonesia, jadi penerjemah di gereja, apapun yang penting halal. Tapi setiap malam, pikirannya tak pernah lepas dari Mrs. Lin. Sampai suatu pagi, saat sedang mencuci piring, HP-nya bergetar. Nomor tak dikenal. Saat diangkat, suara di seberang membuat jantung Bayu hampir berhenti. "Bayu, ini aku, Lin." "Lin? Kamu pakai nomor siapa?" "Aku di rumah sakit, aku baru sadar aku hamil." Bayu terdiam. Dunia terasa melambat. Suara air keran lenyap. Piring di tangannya hampir jatuh. "Aku hamil, Bayu. Ini anakmu?" Bayu duduk lama di halte tua dekat asrama, menatap kosong ke jalan yang basah sisa hujan. Tangannya masih memegang ponsel, tapi pikirannya melayang jauh. "Aku hamil, Bayu. Ini anakmu?" Kalimat itu terus terngiang. Antara bahagia, bingung, dan takut. Bayu bukan cuma seorang TKI sekarang. Ia calon ayah. Di negeri orang. Dengan perempuan yang dulu majikannya. Yang sekarang, kekasihnya. Beberapa hari kemudian, Bayu menumpang bus ke kota tempat Mrs. Lin dirawat. Ia datang diam-diam, menyamar dengan masker dan topi, takut tercium agen atau petugas imigrasi. Saat masuk kamar, Mrs. Lin tersenyum lemah. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar. Ia menggenggam tangan Bayu. "Aku nggak akan paksa kamu tinggal. Tapi aku juga nggak akan sembunyikan anak ini. Dia, anak kita." Bayu menatap perut Mrs. Lin yang masih rata. Tapi dalam benaknya, ia sudah membayangkan. Anak kecil, mungkin wajahnya mirip Lin, rambutnya mirip dia. "Kalau aku pulang ke Indonesia, Lin, aku akan kehilangan semuanya. Tapi kalau aku tetap di sini, aku bisa kehilangan kebebasan. Visaku hampir habis. Aku ilegal." Mrs. Lin menatapnya tenang. "Kita bisa menikah." Bayu terbelalak. "Menikah? Sama saya? TKI? Janda Taiwan? Itu bukan hal yang gampang, Lin." "Aku tahu. Tapi aku punya toko sendiri, rumah sendiri. Kita bisa urus legalitas. Aku akan bicara dengan pengacara. Kita lawan sistem kalau perlu." Bayu terdiam lama. Di satu sisi, hatinya ingin. Ia sudah jatuh cinta, bukan hanya pada Lin, tapi juga pada hidup yang mereka bangun pelan-pelan. Tapi di sisi lain, bayangan ibunya di Surabaya muncul. Bagaimana wajah beliau saat tahu anaknya tinggal serumah dengan janda asing. Hamil sebelum nikah. Belum tentu diterima. "Kalau aku pulang, aku pasti ditanyai orang kampung. Dicap jelek. Tapi kalau aku nikah sama kamu di sini, aku harus siap kehilangan status legal, dideportasi, mungkin dipenjara." Mrs. Lin menggenggam tangannya lebih erat. "Apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu. Tapi keputusan tetap di kamu, Bayu. Kamu siap berjuang? Atau kembali jadi orang asing di negerimu sendiri?" Bayu menatap keluar jendela rumah sakit. Langit Taipei abu-abu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa sendirian. "Aku nggak tahu caranya, Lin. Tapi, aku nggak mau anak ini tumbuh tanpa ayah. Aku akan tinggal. Kita nikah." Pernikahan mereka tak mewah. Tak ada bunga, tak ada pesta. Hanya satu ruangan kecil di sebuah kantor pencatatan sipil pinggiran kota, dengan saksi dari teman Mrs. Lin dan seorang pengacara yang rela membantu diam-diam. Bayu mengenakan kemeja pinjaman. Mrs. Lin memakai gaun sederhana berwarna gading. Tapi saat mereka saling menatap dan mengucap janji, segalanya terasa sempurna. Mereka resmi menjadi suami istri. Namun, kehidupan mereka justru baru memasuki fase paling berat. Bayu belum punya izin tinggal sebagai suami warga Taiwan. Dan statusnya sebagai mantan TKI yang kabur dari kontrak, membuat semua proses legal semakin rumit. Setiap langkah menuju legalitas dipenuhi syarat, biaya, dan interogasi. Beberapa hari setelah pernikahan, mereka dipanggil ke kantor imigrasi. Petugas menatap dokumen mereka lama, lalu berkata dingin, "Banyak pernikahan palsu terjadi belakangan ini. Kami akan lakukan investigasi. Sementara ini, suamimu tidak boleh bekerja, dan wajib lapor setiap minggu." Bayu hanya menunduk. Di luar kantor, Mrs. Lin terlihat lelah, tapi tetap memeluk suaminya.
Mereka pikir kita pura-pura. Tapi aku akan buktikan, kamu suami sahku. Masalah tak berhenti di situ. Toko Mrs. Lin mulai dirumorkan pelanggan karena menikahi TKI ilegal. Meiyu, yang sebelumnya sudah marah, kini mulai pelan-pelan menerima, tapi masih belum sepenuhnya rela. Namun badai terbesar datang lewat surat, ancaman deportasi. Karena pelanggaran kontrak kerja, dan belum ada visa baru yang sah, Bayu berisiko dideportasi dalam 30 hari. Kalau kamu dipulangkan, kamu nggak bisa balik ke Taiwan lagi dalam 5 tahun, kata pengacaranya. Dan itu berarti kamu nggak bisa dampingi istrimu, atau anakmu nanti. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Ia memandang perut Lin yang mulai membuncit. Ia menggenggamnya, pelan, dan bicara lirih. Nah, ayah janji, ayah nggak akan ninggalin kamu. Apapun yang terjadi. Lin membalas dengan air mata. Tapi bukan air mata sedih. Ini air mata perempuan yang tahu ia tidak salah memilih suami. Hari ke-28 sejak surat ancaman deportasi dikirim. Waktu hampir habis. Bayu dan Mrs. Lin bolak-balik ke pengacara, membawa bukti pernikahan, foto-foto kehidupan rumah tangga, rekam medis kehamilan, dan bahkan surat dari tetangga yang bersaksi bahwa mereka pasangan sah, bukan pura-pura. Tapi keputusan akhir tetap berada di tangan imigrasi pusat. Hari ke-30, telepon dari pengacara datang. Bayu, saya punya kabar. Dek, permohonan kalian dikabulkan. Kamu dapat visa tinggal sementara sebagai suami warga Taiwan. Kamu nggak dideportasi. Bayu terduduk. Mrs. Lin langsung memeluknya, menangis keras. Rasanya seperti baru saja menang perang. Tapi perjuangan mereka belum selesai. Mereka memilih untuk pindah, keluar dari kota, meninggalkan semua tekanan, gosip, dan pandangan buruk. Mereka membeli rumah kecil di desa pegunungan tengah Taiwan. Udara bersih, tetangga ramah, dan jauh dari keramaian. Toko lama ditutup, tapi Mrs. Lin buka warung kopi kecil yang jadi tempat favorit warga sekitar. Bayu berkebun, menanam sayur, beternak ayam, kadang bantu istri melayani pelanggan. Dan akhirnya, 9 bulan setelah hari itu, seorang bayi laki-laki lahir. Campuran Indonesia dan Taiwan. Matanya sipit, kulitnya sawo matang, senyumnya mirip ibunya. Mereka menamainya Harapan, atau dalam bahasa Mandarin, 11 Wang. Karena dia alasan kita berani melawan dunia, ujar Mrs. Lin sambil menggendong bayi itu. Di teras rumah, Bayu sering duduk memandangi langit sore. Dulu ia hanya seorang TKI, datang ke Taiwan demi kirim uang ke kampung. Tak pernah menyangka akan menikahi majikannya, melewati skandal, nyaris dideportasi, dan akhirnya hidup tenang bersama keluarga kecilnya. Kini, Bayu bukan lagi pembantu rumah tangga. Ia suami, ayah, dan kepala keluarga di tanah asing yang kini ia sebut rumah.